Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan analisa sistem informasi yang keenam, kita akan membahas mengenai analisa sistem, masih tentang tool atau perangkat analisa sistem, yaitu untuk kali ini yang akan dibahas mengenai entity relationship diagram atau IRD. Ya. Kalau kemarin kita membahas data flow diagram, sekarang kita akan membahas entity relationship diagram atau IRD. IRD ini adalah sebuah alat pemodelan, ya, alat pemodelan data yang akan membantu mengorganisasikan data dalam suatu proyek dalam entitas-entitas menentukan hubungan antar entitas. Nah, ini ada beberapa simbol IRD ya. Yang pertama ini simbol entitas. Entitas merupakan ya kemarin kan digambarkan ada entitas dalam, entitas luar. Nah, nanti kalau di dalam IRD penggambarannya seperti itu. Ya, baik dalam ataupun luar penggambarannya sama seperti ini. Kemudian ini atribut. Ya, atribut itu kalau misalkan identitas atau pengenal, kalau misalkan manusia atributnya ada nick, ada nama, jenis kelamin, alamat, telepon, dan lain-lain. Kalau misalkan barang berarti ada kode barang, nama barang, stok, satuan, harga, dan lain-lain ya. Kalau misalkan entitas buku berarti ada kode buku, nama buku, ya, judul buku, ya, satuan dan lain-lain. Itu adalah atribut yang merupakan nama-nama atau yang merupakan sebagai identitas ya dari sebuah entitas. Itu adalah atribut. Kalau atributnya mobil apa? Nomor polisi, ya, mereknya, cc-nya, jumlah penumpang adalah atribut. Kemudian relationship atau lebih dikenal dengan sebuah transaksi yaitu yang merelasikan antar entitas. Jadi entitas ini nanti dihubungkan dengan entitas lain harus melalui yang namanya relationship atau dalam sebuah proses transaksi ya di relasi ini. Misalkan pada saat proses transaksi penjualan itu yang terlibat adalah entitas pelanggan dan entitas barang. Maka untuk menghubungkan entitas pelanggan dan barang itu harus menggunakan simbol relationship ya. Ini. Kemudian ini link adalah sebagai garis penghubung antara entitas dengan relasi atau dengan atribut ya. Hanya ada 4 simbolnya. Baik, kita langsung saja untuk contoh pembuatan entitas. Mohon maaf, contoh pembuatan IRD ya. Oke, untuk membuat IRD, gambar IRD ya untuk lebih memudahkan ya, boleh menggunakan apa saja, tapi kalau Bapak contohkan di sini menggunakan Visio. Visio terserah nanti biasanya versi berapa. Nah, di dalam Visio ini ya nanti kita pilih new, kemudian pilih blank drawing, pilih create. Nah, di sini untuk membuat jadi ini lengkap ya, membuat apa saja bisa di dalam Visio. Nah, untuk membuat IRD kita pilih software and database. Kita pilih database. Pilih di sini database notation. Ya, ada change database notation ini dipilih. Pilih. Oke. Nah, ini udah ada ya, ada entitas, ada atribut, relasi sama link. Oke. Nah, kasus yang kemarin yaitu mengenai masalah pembayaran keuangan ya. Nah, di sini. Nah, untuk membuat sebuah IRD ini harus mengacu kepada flow map ya. Oke. Di sini ya, di dalam sistem pembayaran keuangan ini ada tabel ya. Ada tabel namanya mahasiswa. Nah, tabel ini atau file ini yang di dalam flow map adalah file atau tabel mahasiswa,
Maka kalau di dalam IRD itu digambar menjadi sebuah entitas. Ya, ini kan mahasiswa. Berarti kita buat di sini sebuah entitas yang namanya entitas mahasiswa. Kita besar dulu biar jelas. Nah, ini namanya adalah entitas mahasiswa. Kita beri nama mahasiswa. Oke, ya. Kita lanjut lagi, balik lagi ke kasus yang kemarin. Nah, kita lihat lagi file data master yang berikutnya, yang kedua, yaitu ada tabel biaya atau file biaya. Berarti kita buat entitas di dalam IRD, biaya itu menjadi entitas. Ini kita tulis di sini. Double klik biaya. Oke, ya. Kita lanjut lagi ke kasus yang kemarin. File master yang ketiga di sini adalah petugas. Ya, ini petugas. Nah, ini adalah petugas. Ya, petugas berarti di dalam IRD file tersebut kita buat sebuah entitas namanya petugas. Petugas. Oke, ya. Nah, di dalam kasus yang kemarin ada dua buah transaksi atau ada dua buah sistem. Ya, yaitu yang pertama adalah tagihan, proses transaksi atau subsistem tagihan biaya pendidikan. Nah, transaksi ini yang nanti di dalam IRD kita buat menjadi yang namanya relationship. Ya, ini kan transaksi tagihan. Ya, transaksi tagihan. Kita buat dulu di sini tagihan biaya pendidikan. Kita buat di dalam IRD-nya. Ya. Nah, ini petugasnya di setengah aja. Di sini kita buat. Yang pertama adalah relasinya adalah tagihan. Kemudian nah, pada saat proses transaksi tagihan ini, ya, lihat di sini. Tagihan, ya, proses biaya transaksi tagihan itu membutuhkan 3 buah file. Petugas, biaya, dan mahasiswa. Maka di dalam IRD juga ini digambarkan ada petugas, biaya, dan mahasiswa, ketiga file ini. Ya, cuman kalau di dalam IRD file tersebut atau tabel tersebut digambarnya menjadi sebuah entitas. Ya, tuh. Kita lanjut lagi, masih dalam kasus yang kemarin. Ini yang pertama tadi tagihan biaya pendidikan sudah. Lanjut yang berikutnya. Transaksi atau subsistem yang kedua yaitu pembayaran. Nah, pembayaran biaya pendidikan. Ya, jadi kan kemarin ada dua buah subsistem atau transaksi yaitu tagihan dan pembayaran biaya pendidikan. Maka di dalam IRD kita buat di sini sebuah relasi lagi namanya pembayaran. Pembayaran. Oke. Ya. Pembayaran itu membutuhkan file apa saja di dalam pembayaran? File tagihan, file petugas. Ya. Cuman Pak, kenapa tagihan tidak dibuatkan entitas? Karena tagihan ini bukan file master. Ya, ini file transaksi. File transaksi ini adalah hasil dari transaksi tagihan ini. Ya, maka di dalam ketentuannya di dalam IRD kalau sebuah file atau tabel yang dihasilkan dari sebuah transaksi itu tidak digambarkan di dalam IRD, ya. Jadi yang digambarkan hanya tabel atau file master saja, yaitu yang ini. Nah, ini master. Jadi bukan transaksi atau bukan subsistem, baru digambarkan di dalam IRD menjadi sebuah
entitas. Ya. Oke. Setelah itu kita buat relasinya atau linknya. Tadi di transaksi yang pertama, pada saat tagihan itu yang terlibat apa saja? Mahasiswa. Berarti mahasiswa. Pakai ini aja lah. Bisa konektor aja. Nih, mahasiswa. Tagihan. Bukan file mahasiswa. Tagihan, pada saat membayar tagihan juga nanti yang memprosesnya adalah petugas. Kemudian pada saat proses tagihan membutuhkan data biaya. Nah, berarti seperti ini. Awas, di dalam PRD tidak boleh menggunakan panah, jadi hanya garis saja. Jadi kalau Anda memakai panah itu salah. Nah, pada saat proses pembayaran, apakah membutuhkan entitas mahasiswa? Pasti butuh. Ya. Ini sama seperti yang di flow map. Di flow map juga sama di sini. Ya. Pada saat proses pembayaran, ini membutuhkan file mahasiswa. Nah ini petugas mahasiswa, ini harusnya mahasiswa ya, mahasiswa ada di sini. Mahasiswa, petugas, sama biaya. Ya. Harusnya ada di sini, kelewat. Mahasiswa, pada saat pembayaran apakah membutuhkan petugas? Pasti butuh. Pada saat pembayaran apakah butuh biaya? Pasti butuh, kan kita tidak tahu biayanya untuk semester berapa, jumlah biayanya berapa, ataupun angkatan berapa. Nah, seperti ini ya, di ERD pembayaran biaya pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membuat atribut ya, atau pengenal. Di dalam mahasiswa, atribut yang maaf, ini masih yang. Nah, dalam mahasiswa, apa tanda pengenal atau atributnya? Yang pertama pasti ada NIM yang menjadi primary key. NIM itu tidak boleh ada yang sama. Primary key itu harus sifatnya unik. Tidak boleh ada yang sama. Kemudian atribut yang lainnya adalah nama, alamat, jurusan, ini bebas mau di luar mau di dalam ya. Jenis kelamin, cuman gadisnya harus mengarah ke entitas mahasiswa karena ini adalah atribut milik mahasiswa. Ya, satu lagi kita cukup telepon ya. Cukup satu lagi adalah telepon. Oke, cukuplah. Nah, sekarang atribut petugas. Berarti petugas itu ada ID petugasnya, yang menjadi primary key, ada nama petugasnya, nama petugas, ada alamatnya, kemudian ada teleponnya, telepon. Oke, cukuplah. Kita lanjut ke biaya
Ya. Biaya itu atribut yang menjadi primary key-nya adalah kode biaya, karena setiap angkatan, setiap urutan biayanya pasti berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita gunakan primary key-nya adalah kode biaya. Kemudian nama biayanya apa? Misalkan kita mau bayar biaya SKS, biaya ujian, atau biaya sidang, atau biaya ujian susulan, biaya seminar, biaya wisuda, atau biaya lain. Maka harus ada atribut nama biaya. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa atau ya harganya berapa? Misalkan kalau biaya SKS berapa, biaya sidang berapa, harus dijumlah. Kemudian di sini harus ada tahun ajaran. Jadi kode biaya tersebut tahun ajaran. Ya, oke, cukup. Nah, ya. Ini adalah beberapa atribut. Nanti atributnya boleh ditambah, boleh cukup seperti ini. Yang penting harus ada yang mewakili, yaitu primary key. Primary key itu adalah NIM, ID petugas, sama kode biaya. Nah, yang terakhir kita gambarkan yang namanya kardinalitas atau hubungan relasi antar entitas. Ya. Hubungan relasi antar entitas misalkan mahasiswa dengan petugas. Ya. Oke, kita gambarkan saja. Caranya kita klik kanan atau di double klik di garis ini. Oke. Nah, ya, mahasiswa itu pada saat transaksi tagihan, apakah mahasiswanya ada satu atau ada banyak. Kalau satu, kita tulis satu, karena pada saat tagihan itu banyak yang diinput, banyak yang diproses, banyak yang ditagih uangan, maka karena banyak kita tulis N. Kemudian biaya. Biaya itu apakah hanya ada satu? Tidak, akan banyak. Ada biaya, tadi kan ada biaya pendidikan, biaya wisuda, biaya sidang, biaya ujian, ya, biaya SKS dan lain-lain. Nah, tidak satu. Kalau banyak, berarti kita tulis N. Jadi, hubungan mahasiswa dengan biaya adalah banyak ke banyak. Sekarang, petugas. Petugas apakah hanya satu orang? Kalau satu orang, petugasnya kita tulis satu. Kalau lebih dari satu orang, kita tulis N. Ya, contoh misalkan petugasnya satu orang, tulis satu. Ya. Kemudian pada saat pembayaran, pada proses transaksi pembayaran, apakah mahasiswa yang melakukan pembayaran itu satu orang atau banyak? Yang jelas pasti banyak. Kita tulis N. Ya. Biayanya pun juga pasti banyak. Ya kan mahasiswa pada saat membayar beda-beda biayanya. Ada yang membayar biaya wisuda, biaya pendidikan, ataupun biaya yang lainnya. Ya, tidak hanya satu biaya. Jadi di dalam biaya ini kita tulis kardinalitasnya adalah N. Ya. Kemudian untuk petugas, karena tadi petugasnya adalah satu orang, maka kita tulis tetap di sini adalah satu. Ya. Maka di sini kardinalitas atau hubungan relasi antara mahasiswa dengan biaya adalah banyak ke banyak. Ya. Oke. Jadi inilah ya contoh menggambar IRD. Ya. Kalau misalkan sudah beres, Anda bisa klik file, kemudian pilih export, ya, kemudian pilih create atau pilih change file type. Kita pilih di sini PNG, PNG atau JPEG, JPEG boleh, JPEG. Kemudian save as, pilih save as. Nah, kita beri nama misalkan IRD. Nah, nanti tinggal kita ambil data tersebut, klik OK. Data tersebut di Microsoft Word di sini. Ya. Nah, di sini kita tinggal klik insert, pilih picture. Ya, tadi nyimpannya di dokumen.
Nah, ini ada IRD, kita insert ya. Oke, beres sampai di ini ya. Kalau diperhatikan bahwa pembuat IRD ini nanti akan Anda temukan pada saat Anda menyusun tugas akhir. Jadi jangan sampai Anda tidak paham. Kalau Anda tidak mengerti cara membuat IRD, maka Anda tidak akan bisa mengerjakan atau membuat tugas akhir. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan ANSI kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.